Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dan melaksanakan diskusi mengenai analisis isu-isu kontemporer. Dan saya Ayu selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi hari ini. Sebelum masuk ke acara diskusi, kami perkenalkan narasumber kami. Untuk yang pertama, narasumbernya ada Mas Bugar. Untuk narasumber kedua ada Mbak Anissa. Untuk narasumber ketiga ada Mbak Koirina. Dan narasumber keempat ada Balinda. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai diskusi kita. Yang pertama, untuk Mas Bugar, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang identifikasi dan deskripsi isu-isu kontemporer. Karena kita sebagian besar dari bidang kesehatan, jadi nanti kita fokusnya atau isu fokusnya di bidang kesehatan. Nah, dewasa ini kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia. Kita baru saja dihadapkan dengan adanya badai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengalami krisis pandemi COVID, baik dari segi kesehatan, ekonomi, industri, pendidikan, sosial budaya, dan segi lainnya. Namun alhamdulillah di sini berkat semangat persatuan dan kesatuan, Indonesia dapat melewati pandemi COVID ini dengan baik. Salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di sini membangun sistem kesehatan yang bertiga hal. Yang pertama, mobilisasi sumber daya keuangan. Kemudian fokus yang kedua ada mobilisasi sumber daya kesehatan. Dan untuk fokus yang ketiga, di sini optimalisasi pengawasan genomik dan penguatan mekanisme berbagai data terpercaya untuk memberikan insentif bagi kesehatan masyarakat global yang kuat. Namun di sini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang itu karena kita posisinya sebagai ASN, yang pasti kita memiliki peran yang dapat mencegah terjadinya AGHT serta membantu tercapainya program tersebut. Nah, di sini sistem kesehatan global sangat berkaitan dengan isu selanjutnya yaitu tentang pandemi COVID-19. Walaupun kita sudah berhasil melewati, namun kita tahu bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita semua. Kesehatan dan sampai kita lengah walaupun pandemi sudah berakhir. Kemudian kita juga mengenal istilah yang namanya new normal, di mana kita harus memiliki kebiasaan baru terkait dengan kesehatan. Nah, lalu Pak Presiden kita, Bapak Jokowi sudah memberikan bagi kita. Nah, ini juga itu yang sedang hangat. Jadi, walaupun kita sudah diperbolehkan untuk melepas masker, kita tetap dihimbau untuk menggunakan masker di ruang tertutup. Kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk narasumber yang pertama, penjelasannya cukup bagus ya, tapi sayangnya sinyalnya mungkin ya kurang stabil. Selanjutnya untuk narasumber kedua, kami persilahkan Mbak Anissa. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Sedikit saya menambahkan dari penjelasan dari narasumber pertama tentang penyebab terjadinya isu-isu tersebut. Yang pertama tentang isu sistem kesehatan global. Setelah kami cari-cari penyebabnya, singkat itu yang pertama itu karena terjadinya pandemi. Akhirnya pemerintah menyadari bahwa kesehatan global itu perlu diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia perlu bekerja sama dengan negara maju, termasuk perusahaan internasional skala besar yang fungsinya untuk pendanaan vaksin, obat-obatan saat terjadi krisis kesehatan seperti COVID. Kemudian yang ketiga, agar terdapat standar yang sama tentang misalnya tentang PCR, karantina. Kemudian yang terakhir itu agar dapat mengembangkan proses manufaktur dan ilmu pengetahuan sehingga mahasiswa-mahasiswa di Indonesia itu bisa bertukar seperti pertukaran pelajar dengan negara-negara lain. Kemudian tentang isu yang kedua yaitu tentang paradigma masyarakat yang menganggap bahwa COVID itu sudah berakhir. Penyebabnya itu yang pertama bisa karena turunnya angka kasus aktif COVID. Kemudian yang kedua, bisa sudah banyak aktivitas yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah, seperti konser, pekan raya, kemudian MotoGP. Kemudian yang ketiga juga vaksin yang sudah merata. Nah, karena masyarakat sudah berpikir COVID itu sudah berakhir, akhirnya terjadilah kelonggaran pemakaian masker. Karena
vaksin juga sudah merata, akhirnya masyarakat merasa bahwa COVID itu sudah berakhir. Tapi yang perlu kita tekankan bahwa kita itu harus selalu untuk mematuhi anjuran pemerintah. Jadi apapun yang pemerintah sarankan dan anjurkan, kita harus selalu mengikuti karena sudah pasti itu yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Sangat bagus sekali untuk penjelasannya. Selanjutnya dari, mohon maaf tadi kemut, penjelasannya bagus sekali untuk Mbak Anissa. Selanjutnya narasumber yang ketiga ada Mbak Koirina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Terdengar? Baik, terima kasih untuk melanjutkan materi tersebut terkait dengan dampak, yaitu berbicara mengenai dampak, kita pasti tahu bahwa suatu keputusan pasti memiliki dampak tersendiri. Seperti yang sudah disinggung pada pembicaraan sebelumnya, sistem kesehatan global yang saat ini sedang terjadi dapat berdampak pada seluruh perubahan yang ada di Indonesia, mulai dari ekonomi maupun untuk diperbaiki. Bila berlarut akan menyebabkan masyarakat tidak segera mendapatkan pekerjaan yang layak, serta terhambat. Saat ini kesehatan menjadi salah satu fokus utama dari pandemi COVID. Kebijakan ini dipatuhi. Namun jika tidak, pemulihan dari pandemi akan semakin lama dan pemulihan masyarakat akan semakin lama pula. Vaksinasi menjadi salah satu tercapainya herd immunity. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa vaksinasi merupakan sesuatu yang tidak diperlukan. Hal ini mengakibatkan semakin terdapat masyarakat yang rentan seperti lansia, ibu hamil, maupun anak-anak yang menjadi dampaknya. Sebagai ASN, kita diharapkan dapat menjadi role model untuk masyarakat. Hal ini dapat mencegah ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang ada di Indonesia. Ancaman yang dihadapi seperti terhambatnya perbaikan sektor ekonomi maupun kesehatan, gangguan tersebut didapatkan kurang maksimalnya program vaksinasi saat ini. Sedangkan hambatan yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran oleh masyarakat akan himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi yaitu terdapat oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Koirina, penjelasannya sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya narasumber yang keempat ada Mbak Linda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu selaku moderator. Sebenarnya teman-teman dari Mas Bugar yang analisis isunya, terus tadi yang Mbak Anissa sama Mbak Rina pun juga sudah menjelaskan banyak hal ya tentang isu-isu yang ada. Berhubung kita ini kan ya ASN, jadi sesuai dengan core value kita, ASN berakhlak. Jadi untuk terutama untuk yang COVID ini, penanganannya seperti apa, kita harus berbuat seperti apa, betul yang disampaikan tadi dengan dari Mbak Rina, itu kan kita juga sebagai role model dan kita di sini juga sebagai tenaga kesehatan, di mana kita harus memotivasi terhadap masyarakat-masyarakat, terutama yang di daerah terpencil, upaya pemerintah sudah sangat bagus. Di situ adalah percepatan dan pemerataan vaksin. Jadi kita selaku ASN harus bisa memberikan support kepada masyarakat-masyarakat tersebut. Sesuai yang tadi saya jelaskan untuk yang berakhlak, di situ kan juga ada poin A-nya itu kan adaptif ya. Jadi kita harus benar-benar secara adaptif menyesuaikan diri, cepat beradaptasi penyesuaian peraturan dari pemerintah. Kalau memang kita sudah pelonggaran masker bukan berarti kita nggak pakai masker, tapi kita tetap harus patuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Mungkin itu saja Mbak Ayu untuk tambahan dari saya, karena tadi sudah banyak dijelaskan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Linda sebagai narasumber yang keempat. Itu dia diskusi hari ini mengenai isu-isu kontemporer yang saat ini ibaratnya hangat ya, mulai dari kelonggaran pakai masker, terus ya vaksin, kayak gitu ya. Terima kasih untuk narasumber kami hari ini, untuk Mas Bugar, Mbak Anissa, Mbak Koirina, dan Mbak